Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih untuk sediaan waktunya. Kita akan mulai jam 3:05 ya. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman lain juga ikut bergabung. Halo teman-teman semua, selamat datang. Kita tunggu 5 menit lagi ya teman-teman semua. Setelah itu nanti kita akan mulai sama-sama. Terima kasih. Hello everyone, thank you for joining with us. Please wait about 3 minutes later to waiting the others joining. Thank you. Iya, selamat datang teman-teman semua. Kita akan mulai dalam 1 menit lagi. Oh ya, mohon diajak teman-teman yang lain kalau ada yang akan bergabung dalam satu organisasi, mohon untuk diajak segera bergabung. Karena kita akan mulai dalam 1 menit ke depan.
Oke, teman-teman semua, kita akan segera mulai ya. Baik, teman-teman semua, kalau teman-teman saat ini bisa ngelihat screen dan materi yang saya tampilkan, tolong ketik yes in the chat box. Oke. Got it. Ya, teman-teman, selamat datang di sesi Masterclass for E-Learn to Perform Framework. Ini adalah sesi pembelajaran berbasis pengalaman yang didukung oleh AI, khusus untuk praktisi L&D. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, saya kasih pantun. Nanti tolong kasih cakep ya di chat box. Ke pasar baru membeli kertas. Cakep, oke. Pulangnya singgah beli nanas. Selamat datang di sesi masterclass. Mari belajar dengan semangat dan tuntas. Oke. Saya narsis ya, tepuk tangan sendiri. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Iya, ada yang komen keren. Thank you. Ya, terima kasih untuk kesediaan waktunya. Siang menjelang sore hari ini, di tengah hujan deras. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman juga ngalamin hal yang sama ya, karena di tempat saya sekarang sedang hujan. Oke, intinya keep safe ya, walaupun kondisi saat ini cuaca mungkin agak kurang oke. Ya, baik teman-teman, tak kenal maka tak sayang, izin saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Abdullah Fajri, teman-teman bisa panggil saya Fajri. Oke, latar belakang pendidikan saya dari Universitas Pancasila, majoring pharmacy. Jadi saya seorang farmasis, teman-teman. Saya juga seorang professional coach dan juga master trainer dari BNSP. Nah, saat ini saya bersama Nullscape sebagai Director Growth untuk Indonesia Market. Tapi sebelumnya, saya juga bergabung di BUMN, saya juga bergabung di local atau global company. Ya, mungkin teman-teman yang sudah bergabung saat ini, mungkin ada yang dari Bio Farma atau Kimia Farma, halo. Atau ada yang dari Home Credit, dari DSM, halo. Dari Lenovo, mungkin Halx, Unilever, Boehringer, GSK, MSD dan Lipa, halo teman-teman, apa kabarnya? Atau teman-teman lain yang dari perusahaan lain, terima kasih banyak ya sudah mau bergabung dan kita akan ngobrol kurang lebih 1 jam ke depan. Oke, saya mau make sure lagi nih, kita sama-sama cek device kita ya. Oke, kalau teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas, tolong diketik yes lagi in the chat box ya teman-teman. Bisa dengar ya suaranya ya? Oke, yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Nah, kalau si my screen tadi udah ya. Nah, yang terakhir nih. Kalau teman-teman sudah siap untuk belajar dan kita having fun bareng, klik yes in the chat box lagi, teman-teman. Ayo, sudah siap untuk belajar dan having fun? Oke, thank you teman-teman. Saya sudah lihat jawabannya. Baik, teman-teman, agenda kita hari ini, kita akan ada 4 sesi, teman-teman. Yang pertama, saya mewakili Nullscape akan memperkenalkan who we are and what we do. Yang kedua, nanti teman-teman akan kami ajak bermain simulasi. Jadi kita akan main bareng teman-teman. Jadi bukan cuma saya yang main simulasi, teman-teman nanti akan praktek langsung main experiential learning simulasi yang best seller globally, namanya iLead atau Leading Team Effectively ya. Kita punya waktu nanti main dalam simulasi 10 menit, kemudian nanti setelah sesi ini teman-teman bisa menyelesaikan 10 menit berikutnya. Jadi dalam 20 menit harus diselesaikan karena nanti akan ada insight atau report. Seperti apa nanti kita lihat. Yang ketiga, nanti setelah bermain simulasi, kita balik lagi ke sini, ngobrol lagi ya teman-teman, diskusi lagi. Supaya apa? Supaya teman-teman dapat gambaran besar tentang konsep 4E, 4E, dan pembelajaran eksperiensial. Apa ya kira-kira? Nah, ini saya yakin sih bisa jawab tantangan yang dihadapi oleh praktisi L&D. Karena saya sebelumnya juga duduk di bangku yang sama sebagai pengelola learning. Saya pernah duduk di bangku corporate university, saya pernah duduk di bangku sales training, L&D manager, dan field training manager gitu ya.
Jadi rasanya ini bisa harusnya ya ngejawab pertanyaan yang selama ini yang jadi challenge. Nah, yang terakhir, pasti teman-teman pengen tahu nih, gimana sih cara nerapinnya di korporasi? Nah, nanti saya akan kupas tuntas semuanya. Are you ready, guys? Oke, kita mulai dari perkenalan. Nah, saya mau cek dulu nih teman-teman, dari kurang lebih teman-teman yang sudah join bergabung di sini, siapa yang sudah pernah pernah dengar nama Nullscape? Kalau sudah pernah dengar, please type yes. Kalau belum pernah dengar sama sekali, please type no. Saya pengen tahu sebenarnya. Oke, nope, nope, yeah, nope, nope. Oke, yang lain nope. Wow. Jadi artinya kesempatan hari ini adalah kesempatan yang baik untuk memperkenalkan Nullscape. Nah, teman-teman semua, Nullscape itu sebenarnya terdiri dari dua suku kata, knowledge dan landscape. Jadi ini adalah Indian based company. CEO kita Rajiv Jayaraman ya yang pertama kali berinisiasi untuk create Nullscape. Jadi awalnya pada waktu itu beliau sedang kuliah di INSEAD gitu ya. Beliau ke-trigger oleh salah satu profesor yang ngajar pakai business simulation. Sejak saat itulah beliau berinisiatif bersama rekan-rekannya untuk create prototyping gitu ya. Akhirnya jadi komersil sampai besar dengan saat ini kita punya perwakilan di beberapa negara. Nah, jadi misinya kami adalah membantu organisasi menjadi siap menghadapi masa depan melalui pembelajaran eksperiensial berbasis AI. Nah, kami adalah perusahaan teknologi pembelajaran eksperiensial terbesar di dunia. Jadi teman-teman, sampai dengan saat ini kami punya atau cara kami beroperasi ada di 5 negara. Ya, yang pertama ada di US, kemudian ada di UK, kemudian ada di India sebagai headquarter, kemudian di Asia Pasifik yang paling dekat ada di Malaysia dan Singapura. Dan plus Indonesia sekarang sedang setting up the business. Tapi sebenarnya sejak 2018 kami sudah ada di market Indonesia. Kami diwakili oleh partner kami yang namanya Daya Dimensi Indonesia. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Daya Dimensi Indonesia. Sampai dengan saat ini pun kami masih partner sama DDI ya, untuk memberikan delivery dan menghadirkan pengalaman belajar terbaik. Nah, bagaimana dengan negara-negara yang belum ada perwakilannya? Jadi kami menggunakan model bisnis yang serupa, yaitu partner network, lebih dari 20 negara. Dan dalam platformnya Nullscape di sini sudah ada lebih dari 100 courses. Tapi bukan cuma sekedar digital learning. This is beyond the digital learning. This is experiential learning. Oleh karena itu, kita punya facilitator dan coaches lebih dari 500 orang across the globe. Fungsinya yang tadi, menghadirkan pengalaman belajar terbaik. Nah, lebihnya lagi, di dalam platform kami juga sudah tersedia beberapa courses dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini saya mau lanjut perkenalan lagi. Yang sebelah kiri, teman-teman bisa lihat, ini adalah portfolio kliennya Nullscape sampai dengan saat ini. Lintas sektoral. Di Indonesia sendiri, kita punya Telkom Indonesia, ada T-Connect, Sinarmas Mining gitu ya, ada Bank Danamon, kemudian yang paling besar ada Java, dan ada beberapa klien lintas sektoral lagi yang across the globe, seperti BMW, HSBC, bahkan ada professional service firm kayak Deloitte, gitu ya, EY, dan bahkan ada consumer good dan telco, dan banyak lagi klien-klien yang lain. Nah, sejak kita dibangun, kita sudah kerjasama dengan 400 plus organisasi terkemuka dan sudah lebih dari 550.000 pembelajar yang terekspos yang menggunakan simulasi experiential learning. Begitu juga untuk capability-nya kami sudah proven, Nullscape sudah proven, karena sudah menerima rekognisi dari global institusi terkemuka. Nah, sebut saja teman-teman yang paling hit saat ini adalah top 20 company and watchlist training industry ya, yang paling ngehits. Jadi kalau teman-teman kadang suka datang ke dalam workshop ataupun conference gitu ya, teman-teman pasti akan melihat di dalam booth
Itu training providernya menjejerkan proven capability top 20 sama watchlist. Nah, kami menerima rekognisi di AI content creation dan authoring tools plus learning services. Oke, saya akan lanjutkan ya. Nah, saya mau cek dulu nih. Saya punya beberapa pertanyaan refleksi. Sama nanti tolong jawab di chat box. Karena sifatnya kita interaktif ya. Pertanyaan pertama. Pernahkah teman-teman semua merancang program pelatihan yang terlihat sangat terstruktur, rapi banget, sudah dipikirkan, tetapi akhirnya nggak yakin apakah program ini bisa bantu tim atau bantu learner menjadi lebih siap menghadapi tantangan masa depan? Yes, silakan. Yes or no? Oke, saya cek dulu ya. Oke, yes, 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 thank you. Pertanyaan berikutnya. Apakah program tersebut sudah tepat menyasar gap kompetensi yang penting untuk membangun future ready workforce? Kira-kira gap kompetensinya udah tepat sasaran belum ya? Yes or no? No. Oke, no. Oke, thank you teman-teman. Saya lanjut ya. Apakah ada perubahan perilaku atau muncul perilaku baru? Ya, biasanya kita kalau ditanyain impact learning, kalau nggak langsung ke ROI, kita ditanya, ada nggak ya perubahan behavior change-nya? Bisa nggak ya kita ngelihat, ada nggak perubahannya menurut teman-teman selama ini? Yes or no? Oke, ada yang no, ada yang yes. No, yes, yes, no. Oke, yes, yes. Oke, good. Oke. Nah, berikutnya, bagaimana mengukur dampak pelatihan secara objektif? Yakin nggak kita bisa mengukur dampaknya secara objektif, apalagi di tengah era AI dan automation? Yes or no? Oke, no ya. Nah, yang lain teman-teman silakan yes or no. Oke, no ya. Nah, terakhir, jika ada solusi yang mampu menjawab kebutuhan ini secara lebih efektif, terutama dalam bantu tim menjadi lebih siap menghadapi tantangan masa depan, apakah ini sesuatu yang akan teman-teman pertimbangkan untuk at least diadopsi, diimplementasi? Yes or no? Oke, yes, yes, oke. Ya, terima kasih teman-teman. Kita sudah align ya. Oke. Nah, saya mau ngasih konteks sedikit. Belakangan ini kalau teman-teman perhatiin gitu ya, banyak banget topik-topik di dalam workshop ataupun di dalam event-event besar yang skalanya nasional gitu ya. Pasti bicarainnya tentang future ready organization. Benar nggak? Di mana-mana ketemu future ready lagi. Sebenarnya kalau kita pingin bedah lebih lanjut, kenapa sih itu penting? Dan kalau mau tahu bentuknya seperti apa sih organisasi yang future ready? Ternyata mereka adalah organisasi yang mengadopsi prinsip futurized, personalized, dan humanized. Futurized adalah memberikan kesempatan karyawan untuk mengembangkan skill set, mindset, dan toolset untuk masa depan. Personalize adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kemampuan berdasarkan kebutuhannya saat ini yang duduk di role masing-masing gitu ya. Jadi bukan one fit for all. Yang terakhir, humanizing adalah memberikan kesempatan karyawan untuk tumbuh dan berkembang dalam environment yang aman dan terutama diberikan kesempatan untuk kebebasan mengutarakan pendapat. Nah, di samping itu, mereka juga fokus kepada 6 area yang terbagi menjadi 2 kategori besar. Yang pertama adalah core skill atau skill inti atau kemampuan inti. Yang kedua adalah contextual skill atau kemampuan teknikal gitu ya. Masing-masing kelompok ini punya tantangan yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita ngomong dulu tentang yang core skill. Di core skill itu ada 3 area. Ada leadership readiness, digital readiness, dan culture readiness. Di leadership readiness, tantangannya adalah menurut study McKinsey, hanya 7% CEO yang percaya bahwa perusahaan mereka benar-benar membangun pemimpin global yang efektif. Itu by data ya. Dilakukan riset oleh McKinsey.
Yang kedua tentang digital readiness. Berdasarkan salesforce.com, hanya 50% pemimpin senior yang merasa memiliki keterampilan digital yang diperlukan. Gitu ya. Dan terutama Knowscape juga ngelakuin riset bahwa menunjukkan banyak perusahaan tertinggal dalam kesiapan data readiness. Oke, bagaimana dengan culture? Nah, culture ini sering kita temuin nih. Ya, bagaimana dengan culture bahwa Knowscape melakukan studi 50-70% karyawan yang bergabung dalam 2 tahun terakhir tanpa pengalaman langsung mengenal budaya perusahaan, akibatnya organisasi kesulitan membangun perilaku yang sesuai dengan nilai culture mereka. Rasanya yang culture readiness ini paling sering ditemuin ya. Kemudian untuk contextual skill, ya di contextual skill kita melihat bahwa di sini ada organizational readiness, kemudian ada domain readiness dan ada role readiness. Masing-masing punya challenge. Di organization readiness bahwa kita tahu sekarang eranya atrisi yang sangat tinggi dan ternyata Brandon Hall melakukan riset yang menunjukkan bahwa ini bisa diretensi hingga 82% melalui program onboarding yang lebih baik. Bagaimana dengan domain readiness? Saat ini batas industri makin blur sehingga karyawan perlu dilatih pada konteks domain baru. Contohnya apa? Domain baru. Sekarang yang lagi hits ESG, benar nggak teman-teman? ESG dan keamanan cyber security. Menurut Michael Page, 43 karyawan kini mengambil tanggung jawab di luar peran utama mereka karena pengetahuan lintas domain menjadi sangat penting. Berikutnya tentang role readiness, berdasarkan laporan ATD, 48% karyawan internal yang dipromosikan ke peran spesialis belum memiliki keterampilan yang memadai. Nah, oleh karena itu, Knowscape punya solusinya dari kedua kategori ini. Untuk core skill, kita punya namanya Passport. Passport ini adalah off the shelf simulation yang nanti akan kita sama-sama mainkan. Kalau untuk contextual skill, kita punya Genie. Genie adalah custom simulation. Jadi bisa dibuat berdasarkan kebutuhan role, domain, dan spesifik teknis sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, sebelum kita main, saya mau menjelaskan sedikit background, konsep, dan framework dari simulasi yang akan kita mainkan. Simulasi iLead ini yang sebenarnya namanya, kita sering nyebutnya Leading Team Effectively, tapi brandnya disebut iLead. Datangnya dari mana? Ini datang dari challenge yang sering dihadapi oleh para leader yang sangat sulit sekali menerapkan gaya kepemimpinan yang sama ke semua anggota tim, one fit for all. Nah, tapi ternyata dengan gaya tersebut sangat sulit untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Nah, untuk itulah dengan simulasi ini nanti kita akan belajar sebenarnya gimana sih cara menerapkan gaya kepemimpinan yang adaptif gitu ya. Nah, dengan simulasi ini nanti teman-teman akan pertama kita akan belajar gimana sih cara nerapin gaya kepemimpinan berdasarkan keterampilan dan motivasi, skill dan moral level dari anggota tim. Yang kedua, di sini ngebantu bagaimana kita ngebangun kemampuan seorang leader. Dan yang ketiga, nanti ada analitik datanya berupa report. Jadi teman-teman bisa reflect terhadap reportnya. Oke, nah frameworknya seperti apa? Nah, inilah frameworknya ya teman-teman. Nah, saya akan mulai dengan 2 kata kunci dulu. Di sini ada skill, kata kuncinya, dan ada moral. Skill itu kemampuan, moral itu semangat kerja atau motivasi, gitu ya teman-teman ya. Nah, pada saat 2 sumbu ini digabungkan, ini akan memudahkan seorang leader untuk memetakan kebutuhan individu dari anggota timnya. Dan dengan menggunakan konsep ini akan ada 4 kategori kebutuhan individu atau anggota tim. Yang pertama, low skill dan low moral. Kategori yang kedua, low skill dan high moral. Kategori yang ketiga, low moral dan high skill. Kategori yang keempat, high skill dan high moral. Nah, kita lihat masing-masing kategorinya seperti apa ya. Oke, kita mulai dulu dari kategori yang pertama. Low moral dan low skill. Ini kita sebut dengan beginner, pemula. Pemula itu bukan berarti harus selalu baru entering
pekerjaan seperti fresh grade, tapi bisa aja orang yang sudah lama kerja, tapi dia pindah role atau mengemban amanat baru gitu ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Kurang memiliki keterampilan, masih memiliki level ownership yang rendah, sering merasa tertekan, mungkin workload-nya masih lumayan ya, dan tidak bersemangat. Nanti selama bermain simulasi, kita akan ketemu 3 karakter ini nih. Ada Ken, ada Peter, ada Justin. Nah, mohon diingat nih teman-teman nih. Nanti saat teman-teman mainin nih simulasinya, mesti diingat nih, si Ken, Peter, Justin ini kategorinya apa nih? Jadi dia kategorinya beginner ya. Berikutnya yang kedua, ada kategori yang kita sebut learner atau pembelajar. Ciri-cirinya apa? Dia minim pengalaman, tapi dia punya semangat yang tinggi ya dan optimis. Kita akan ketemu dengan karakter yang namanya Beth dan Mandy. Nah, diingat-ingat ya teman-teman ya. Si Beth dan Mandy kategorinya learner karena dia moralnya tinggi tapi skillnya masih rendah. Berikutnya, yang ketiga, kita punya kategori qualified. Ya, cirinya apa? Dia experience tapi masih kurang pede nih. Walaupun dia mampu mengarahkan diri sendiri, tapi masih sering ragu-ragu. Nanti akan ada 3 karakter. Ada Ruth, ada Louie, dan ada Green Bell. Nah, mohon diingat nih. Ada 3 karakter di qualified. Yang terakhir nih, kategori yang disebut confident. Percaya diri. Ciri-cirinya apa? Dia berpengalaman dalam menyelesaikan tugas, bersedia menjalankan tugas, percaya diri, dan sering dianggap sebagai subject matter expert. Oke, ada 2 karakter, ada si Jack dan ada si Derek. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa menerapkan gaya kepemimpinan yang relevan dengan kategori-kategori ini? Iya. Nah, di sini kita akan jawab. Nah, konsep contextual leadership ini sendiri adalah pengembangan individu menggunakan gaya kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan dibandingkan menggunakan gaya one fit for all. Sehingga harapannya nanti seorang leader bisa mengoptimalkan kinerja timnya. Baik, sekarang kita akan sama-sama jawab nih. Kalau kategori beginner, gaya kepemimpinan yang paling relevan adalah menggunakan gaya directing. Directing itu adalah lebih banyak telling. Jadi seorang leader itu ngasih tahu cara bagaimana melakukannya, ngasih arah petunjuk yang jelas. Kemudian pekerjaannya dipantau dan dikasih umpan balik secara berkala. Gaya directing ini memerlukan perilaku direktif dan suportif sama-sama tinggi dari seorang leader. Kenapa? Karena di daerah ini kategorinya beginner, moral dan skillnya masih sama-sama rendah. Sehingga benar-benar perilaku direktif dan suportifnya harus sama-sama tinggi dan seimbang. Oke, tolong diingat ya teman-teman ya, nanti akan ketemu nih di simulasi nih. Yang kedua, kategori learner ini gaya kepemimpinan yang paling relevan adalah guiding, dibimbing. Nah, gaya kepemimpinan membimbing ini bagaimana actionnya menjelaskan alasan dibalik suatu keputusan. Jadi kita misalkan punya anggota tim, kita ngambil decision ini kita kasih tahu why-nya gitu ya. Kemudian juga kita ngajak mereka untuk aktif ya, kita kasih kesempatan dia untuk mengutarakan pendapat tapi tetap terus harus dibimbing. Nah, untuk gaya kepemimpinan ini memerlukan perilaku direktifnya tinggi dan suportifnya rendah. Kenapa? Karena di sini yang masih kurang adalah perilakunya. Sorry, yang masih kurang adalah skillnya, kemampuannya. Sehingga harus diberikan direktif yang lebih tinggi. Yang ketiga, kategori qualified. Di sini gaya kepemimpinannya menggunakan partnering, kolaborasi. Gimana actionnya? Bikin decision bareng, kita bikin dia untuk mandiri gitu ya, supaya dia bisa mandiri memecahkan masalah. Dan jangan lupa kita harus berikan dia apresiasi pada saat dia ngelakuin perilaku yang sudah sesuai. Jadi perilakunya dibutuhkan, direktifnya rendah, suportifnya tinggi dari seorang leader supaya moralnya, motivasinya nanti meningkat. Oke, yang terakhir ada kategori confident. Gaya kepemimpinannya seperti apa? Gaya kepemimpinannya yang paling cocok and trusting.
memberikan kepercayaan. Actionnya akan seperti apa? Ya kita kasih empowerment, kita kurangin keterlibatan kita kasih delegasi dengan wewenang, supaya apa? Supaya dia bisa memecahkan, supaya dia bisa memutuskan sesuatu, taking decision gitu ya. Dan kita tetap harus siap kalau suatu saat kita diminta untuk ngebantu memfasilitasi pemecahan masalah. Nah, di sini perilaku leadersnya adalah direktifnya rendah dan suportifnya rendah. Karena dia udah skill dan moralnya udah sama-sama tinggi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sesaat lagi kita akan sama-sama main simulasi, tapi saya ingin summarize dulu nih, teman-teman ya. Oke, kita akan ngobrol lagi di chat box. Kita summary sama-sama. Untuk kategori beginner, gaya kepemimpinan apa yang paling relevan untuk diterapkan oleh seorang leader? Yuk, silakan tolong di chat box. Beginner menggunakan gaya kepemimpinan apa, teman-teman? Silakan diisi di chat box. Oke, beginner menggunakan gaya directing. Betul sekali. Kalau learner menggunakan gaya kepemimpinan apa, teman-teman? Learner. Si learner menggunakan gaya kepemimpinan guiding. Oke, guiding. Good job. Kalau qualified, untuk si qualified menggunakan gaya kepemimpinan partnering. Keren. Yang terakhir, confident. Gaya kepemimpinan apa yang paling cocok, teman-teman, yang paling relevan untuk anggota tim yang sudah confident and trusting? Yeay, good job. Nah, sekarang yuk kita sama-sama masuk ke simulation. Kita akan bermain simulasi. Merasakan langsung experiential learning demo simulasi iLead. Nah, gimana caranya? Nah, caranya gini, teman-teman. Nanti rekan saya akan ngebantu teman-teman semua ya. Nah, ini udah ada nih di chat box. Tolong cek di chat box. Teman-teman tinggal klik link yang dikasih di chat box. Tenang, teman-teman, ini linknya aman, bukan scam ya, teman-teman ya. Teman-teman klik di chat box linknya, nanti teman-teman akan menuju ke tampilan seperti ini. Seperti yang muncul di layar seperti saya ya. Oke, sudah diklik teman-teman semua? Oke, teman-teman sudah diklik. Kalau sudah, nanti teman-teman isi ya emailnya dengan email yang digunakan pada saat teman-teman register. Ya, teman-teman isi emailnya ya dengan email yang sudah teman-teman pakai pada saat register, kasih nama, kemudian klik register, kemudian akan masuk ke halaman terms and condition. Pada saat masuk ke halaman terms and condition, nanti teman-teman silahkan di sini centang ya yang di bawah. Agree to the terms and condition ya. Kemudian klik proceed. Pada saat teman-teman klik proceed, nanti teman-teman akan menuju ke halaman utama seperti ini. Akan mendapatkan sambutan. Selamat datang di Innovate Elevator Inns. Oke, saya mau cek dulu teman-teman semua yang hadir di dalam Zoom ini, apakah semuanya sudah bisa masuk ke dalam halaman utama simulasi? Dan oke, dan sudah. Yang lain sudah, oke, iya, sudah. Yang lain saya tunggu yang lain supaya nanti kita bisa main sama-sama. Oke, oke, dan oke, good. Oke, kalau yang belum, tolong nanti yang baru join teman-teman, tolong dicek ada link untuk menuju ke simulasinya ya. Nah, sebelum main nih, saya mau demoin dulu sebentar. Nanti biar teman-teman mainnya bisa lancar. Tapi yang perlu diingat nanti dalam simulasi ini, di sesi ini teman-teman akan bermain 10 menit. Nanti akan saya timer. Setelah 10 menit, nanti teman-teman log out. Kembali lagi kita akan ngobrol lanjutan karena saya akan tunjukin reportnya. Setelah itu nanti teman-teman setelah sesi bisa ngelanjutin main sisa 10 menit. Gitu ya. Oke, saya mau ngelakuin demo. Sebentar, wait. Saya buka dulu. Ya, ya, semoga teman-teman udah bisa ngeliat ya.
kita sekarang ada di view yang sama ya. Di sini sambutannya adalah selamat datang di Innovate Elevator. Jadi disambut sama CEO-nya Roger Ken. Nah, ini kategori simulasinya adalah makro. Makro itu adalah kategori simulasi yang waktunya lumayan panjang ya. Dalam versi fullnya itu 60 menit. Kemudian nanti teman-teman akan berperan sebagai seseorang dan harus ngambil decision. Kuncinya adalah harus ngambil decision dan harus berinteraksi dengan anggota tim yang tadi 10 orang udah saya spill ya. 10 orang dengan berbagai skill dan moral level gitu ya. Itu nanti harus berinteraksi ya. Nanti ada target yang mesti dicapai. Kemudian teman-teman nanti bisa klik di sini apa produk yang kita jual. Produknya adalah produk konstruksi Livo B10. Apa target yang mesti dicapai? Targetnya adalah pendapatan penjualan. Kemudian teman-teman harus ngelakuin konversi penjualan. Satu konversi sebesar $30.000. Kemudian yang terakhir meningkatkan keterampilan tim, moral, dan kinerja. Nah, kalau full version 60 menit, teman-teman total, karena demo, dia total 20 menit. Tapi teman-teman hanya akan bermain only 10 menit ya. Oke, ini saya klik next. Nah, nanti pada saat teman-teman sudah klik next gitu ya, teman-teman akan ketemu sama halaman ini nih. Nah, di sini halaman tempat kita bermain simulasinya. Nah, kalau yang warna kuning atas di sini teman-teman bisa lihat monitoring terhadap hari. Hari, pekan, dan waktu. Kalau di dashboardnya teman-teman di sini waktunya 20 menit. Nah, nanti monitoringnya ini akan bergerak seiring action yang kita ambil sama seiring waktu yang berjalan. Saya klik, nanti waktunya akan bergerak mundur. Nah, temui tim Anda. Saya udah spill ya, tadi anggota timnya ada 10 orang. Mulai dari Ken dan dari Mandy. Masing-masing kita udah tahu karakternya. Tapi nanti pada saat bermain simulasi, ceritanya kita diminta kenalan nih. Nah, cara kenalannya gimana? Cukup diklik aja nih, diklik, kemudian nanti akan muncul karakter moral dan skill levelnya, informasi tentang dirinya, dan ada ekspektasi tentang dirinya. Kemudian di tengah ada kolom interaksi, nanti segala interaksi kita akan tercapture di sini, dan toolsnya nanti akan kebuka. Nah, cara kenalannya diklik semua ya, diklik semua ya. Ingat ya, tadi saya udah spill karakternya seperti apa dan bagaimana gaya kepemimpinan yang relevan ya. Saya ceritanya udah kenalan masing-masing. Hello Lowi, ya. Hello, how are you Peter? Kemudian hello, how are you Mandy? Nah, sudah kebuka nih, sudah ke spill. Nah, CEO kita bilang kita harus kenalan. Udah, kita udah kenalan. Saya klik lanjutkan. Nah, sekarang waktunya kita untuk menerapkan gaya kepemimpinan. Nah, ini akan dites lagi nih. Ingat nggak tadi teman-teman? Kalau si Ken keahliannya rendah, moralnya rendah, kita pakai apa? Kita pakai directing. Kemudian si Justin kalau keahlian rendah, moral rendah, kita pakai directing. Green Bell, dia sudah ahli. Ya, dia sudah ahli, berarti dia kategorinya apa? Qualified. Qualified berarti kita pakai partnering. Jack Hall, wah dia sudah confident. Kita pakai entrusting. Si Ruth mirip-mirip sama si Green Bell, kita pakai partnering. Si Beth karena dia sudah di sini dia keahliannya rendah, moralnya yang tinggi. Maka yang dikembangkan di sini adalah yang mana yo? Nanti kita cek ya. Kita cek yang mana yo? Apakah guiding? Nah, apakah apa? Nanti kita cek nih. Entrusting, Lowi apa? Lowi pakai guiding gitu ya. Nah, ini directing, kemudian si Mandy moralnya tinggi tapi keahliannya rendah. Kita pakai gaya apa? Ayo kalau yang ingat nanti ketik di chat box. Oke, sementara ini saya random ya. Ya, saya cuma mau nunjukin ini nanti teman-teman diminta untuk menerapkan gaya kepemimpinannya dulu. Baru setelah itu nanti teman-teman bisa ngeklik gitu ya. Setelah selesai kita klik, nanti kita akan lihat responnya. Kira-kira yang saya pilih udah benar belum ya? Gitu ya. Nah, ini kita trial ya, benar nggak? Kita cek nih. Oke, ternyata ada dua yang salah. Karena tadi sengaja saya pilih yang random gitu ya, teman-teman. Untuk memperlihatkan bahwa nanti akan ada kemungkinan benar atau ada kemungkinan salah gitu ya. Nah, sebelum dilanjut, nanti di sini ada tujuan dan tutorial. Teman-teman bisa lihat lagi kalau lupa. Kemudian ada leaderboard. Jadi kalau ini dimainin dalam satu grup, seperti sekarang nih, nanti bisa kelihatan nih posisi yang satu dengan yang lainnya ya di dalam dashboard.
Jadi bisa kelihatan teman-teman siapa yang paling tinggi nilainya, siapa yang middle, lalu berikutnya. Nah, tab yang di tengah ini adalah summary dari gaya kepemimpinan ataupun segala action yang kita ambil. Yang paling kanan ini adalah monitoring terhadap keterampilan ya, keterampilan tim, moral, dan hasil tim. Kemudian ini adalah monitoring terhadap revenue. Nanti ada sales funnel yang akan muncul sebanyak 8 kali, karena targetnya kan selama 8 minggu ya. Jadi setiap minggu akan muncul performance kita. Yang paling penting adalah ini nih, tools yang bisa kita pakai. Nah, toolsnya apa aja? Toolsnya ini sebenarnya tools yang reflect dengan action yang sering kita pakai di pekerjaan sehari-hari. Benar nggak? Mulai dari bertemu dengan tim, gitu ya, ngasih semangat, bahkan kirim email, kita mutasi tim atau rotasi, kita mau hiring tim, kita mau memberhentikan tim, bisa loh ceritanya di simulasi ini kita anggap dia nggak perform, kemudian kita pecat gitu ya, bisa. Nanti teman-teman bisa lihat reaksinya gimana. Atau bahkan kirim pelatihan, face-to-face meeting, kasih nilai, kasih hadiah, kasih goal setting, kasih coaching, kasih feedback, itu bisa. Nah, berikutnya kita akan mulai ya, setelah kita nerapin gaya kepemimpinan, sekarang kita bisa pakai toolsnya. Toolsnya ini bisa dipakai, baik itu mau dicoba sendiri-sendiri, action one-on-one, ataupun bareng-bareng. Nah, ceritanya sejak ini adalah pertemuan pertama saya dengan anggota tim. Saya mau pakai action untuk ajak makan siang deh. Ceritanya saya mau ajak lunch nih. Nah, jadi setiap activity yang kita ambil nanti akan ada komitmen terhadap waktu. Waktunya ini akan berkurang baik itu karena bergerak mundur dari timing ataupun dari action yang kita pakai teman-teman. Sebagai contoh nih, makan siang itu waktunya yang akan kepake 1 hari, kalau team building itu kepake 2 hari. Otomatis kalau saya pilih team building, maka akan muncul segera di sini udah masuk hari keempat. Saya pilih makan siang dulu deh ya. Saya mau ngajak lunch. Kira-kira kalau saya ngajak lunch, apa ya responnya? Oke, 8 dari 10 memberikan respon yang bagus. Nah, jangan lupa teman-teman, ini ada target ya, kita punya target revenue. Jadi bagaimana kita bisa action supaya terjadi konversi sales sebanyak 8 kali untuk capai target $240.000. Nah, berikutnya kalau kita mau lakuin action one on one, misalkan kita tahu Jack di sini ya, udah high perform, wah udahlah Jack ini udah perform banget, saya mau kasih apresiasi, saya mau kasih reward. Nah, itu bisa. Ataupun teman-teman mau kirim si Ken untuk training gitu ya. 3 hari atau seminggu. 3 hari makan waktu sehari dalam simulasi. Kalau kita kasih action training 1 minggu, berarti ini akan makan 2 hari di dalam sistem. Kita pilih yang 1 hari. Oke, actionnya dilakukan, responnya bagus karena itu relevan. Oke, nah kita masih punya satu action lagi sebelum masuk ke minggu berikutnya. Saya juga mau kirim training buat si Peter karena saya lihat low banget nih si Peter. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini sekarang sudah masuk minggu kedua. Nah, jadi di setiap minggu nanti akan ada berita nih, akan ada case. Pada saat akhir minggu, teman-teman akan menerima berita dan case-nya berbeda-beda. Nah, untuk case yang pertama, di sini ada penerapan CRM baru, teman-teman. Nanti case-nya beda-beda ya tiap minggu ya. Ada case yang berdampak, ada case yang nggak berdampak. Di case yang pertama, kita diminta untuk seluruh prospek atau list customer itu dimasukin ke dalam sistem. Kira-kira ada nggak ya dampaknya ke anggota tim? Oh, ternyata ada nih dampaknya ke bed nih. Kena nih bed nih. Turun -8. Kenapa ya? Nanti kita cek. Nah, sementara itu kita lihat dulu performansi kita. Bisa dilihat di sini, sales funnelingnya ada pergerakan nggak? Ternyata performansinya minggu kemarin kurang bagus. Matrix timnya juga nggak begitu signifikan. Jadi bisa dibilang pada saat minggu pertama kurang perform. Kita lanjutkan ke minggu berikutnya. Nah, di minggu berikutnya, kita punya waktu nih untuk adjust gaya kepemimpinan yang kemarin dirasa kurang pas. Sekarang waktunya saya menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih baik. Kita cek lagi. Oke, sekarang gaya kepemimpinannya semuanya sudah sesuai. Tinggal sekarang kita untuk mengambil tindakan supaya tim itu bisa perform. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, cara ngelakuinnya. Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk mulai bermain masing-masing. Kita punya waktu 10 menit dari sekarang. Nah, teman-teman silakan dimainkan. Kita punya waktu 10 menit dari sekarang. Saya timer.
Nanti 10 menit lagi kita akan kembali di sini, teman-teman. Oke, silakan teman-teman. Selamat mencoba. Kita akan ketemu dalam 10 menit ke depan. Kalau ada yang merasa kesulitan, silakan ketik di chat box ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, bisa cek di kolom chat box. Di situ ada link untuk teman-teman menuju ke simulasinya ya. Silakan dicari chat box-nya atau saya klik ulang chat box-nya di sini untuk teman-teman yang baru bergabung ya. Saya ketik ulang. Wait, iya. Untuk Iya, untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, bisa klik di chatbox link untuk bermain ya. Nanti masuk ke dalam simulasi, nanti tinggal diisi email menggunakan ID, kemudian nanti teman-teman tinggal ikutin aja di situ. Iya, kita punya kurang lebih 6 menit lagi. Apabila teman-teman menemukan kesulitan, feel free untuk di-raise di chatbox.
Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan dilihat di chatbox ya. Ada link untuk bermain simulasi. Teman-teman dalam sesi ini akan bermain selama 10 menit ya, di mana sekarang sudah sisa 4 menit 36 detik. Nah, tinggal diikutin aja, masukin email ID, tulis nama, kemudian tinggal diikutin aja. Setelah diklik di kotak personilnya untuk inputnya di mana, Mbak Zarah ya. Mbak Zarah kalau boleh tahu ini setelah diklik di kotak personil untuk inputnya di mana. Ini nge-refer ke yang mana Mbak ya kalau boleh tahu Mbak. Setelah diklik di kotak personilnya. Oh, jadi setelah diklik di kotak personilnya Mbak, ya nanti kebuka semua. Setelah kebuka semua karakternya, nanti Mbak ngelihat di tengah di atas di tab atas tuh ada summary ya. Ada summary, diminta klik lanjutkan. Nah, pada saat klik lanjutkan, kemudian nanti diminta nerapin gaya kepemimpinan. Nah, nanti ikutin aja instruksinya tuh akan muncul di bawah gaya kepemimpinan kita bersamanya. Nah, di situ nanti tinggal diklik, tinggal dipilih tuh ada 4 gaya. Directing, apalagi tadi ada 4 gaya ya, teman-teman ya. Iya, Mbak Zara semoga sudah ketemu apa yang dicari ya. Tinggal pilih ada 4 gaya, directing, guiding, partnering, dan entrusting. Masih di profil interaksi Anda dan lanjutan. Profil interaksi Anda dan lanjutan. Oke, profil interaksi Anda dan lanjutan. Oh, oke. Iya, iya, iya. Ini masih kenalan ya sama anggota tim ya. Masih kenalan dengan anggota tim ya. Oke, ini masih kenalan dengan anggota tim. Tinggal diklik aja semua, Mbak. Diklik semua. Setelah diklik, nanti ngikutin aja instruksi dari sistem. Apakah nanti dia minta, ya, ambil tindakan. Ya, benar. Masih kenalan. Oke. Iya, seru ya kayaknya ya. Mesti dibaca dulu nih, Mas. Baik-baik nih. Tapi jangan lupa, teman-teman, tinggal 2 menit lagi, teman-teman. Nggak apa-apa, teman-teman. Kalau nggak selesai di sesi ini, kan teman-teman masih punya waktu buat menyelesaikan after the session gitu ya. Don't worry. Masih bisa ngelanjutin. Ya, nanti log out dulu. Ya, kita ngobrol lagi di simulasi. Di Zoom. Habis itu nanti teman-teman akan melihat paparan komplitnya supaya bisa dapat gambaran komprehensif. Iya, 1 menit 26, 25, 24, 23. Oke, iya. Oke, teman-teman mungkin izin simulasinya di stop dulu. Kita akan lanjutkan dulu ke dalam paparannya. Don't worry, be happy teman-teman. Karena simulasinya itu nggak akan hilang ya. Teman-teman masih terus bisa mainin simulasinya. Nah, saya izin lanjutin dulu ya teman-teman ya, supaya teman-teman dapat gambaran konsep framework dan bagaimana cara penerapannya. Nah, nanti teman-teman akan dapat report nih. Akan dapat report yang menunjukkan, yang merefleksikan ya tindakan dalam simulasi. Tapi saya mau disclaimer dulu, kalau report ini sebenarnya bukan cerminan di dunia nyata. Ini hanya mencerminkan tindakan yang kita pakai di dalam simulasi. Jadi akan menunjukkan ada kompetensi, kemudian nanti akan menunjukkan apakah targetnya sudah tercapai atau belum, kemudian nanti akan menunjukkan, nah ini ya teman-teman, apakah terlihat di layar teman-teman reportnya?
Ya, oke. Nah, ini full reportnya ya. Saya akan coba sampaikan secara cepat. Ya, di sini mulai dari kompetensi ya. Kompetensi ini menunjukkan berbagai kondisi dari hasil kita bermain. Jadi ada analyticalnya di sini, menganalisis segala tindakan. Di mana ada skor kompetensi skalanya 1 sampai 10. Nah, di sini diwakili oleh kategori ya. Ada 5 kategori diwakili oleh 2 skala. Nah, kalau teman-teman lihat kompetensinya ini deskripsinya muncul sangat clear dan analisis tindakan yang sudah kita lakukan juga sangat clear di sini. Contoh nih, salah satu saya bacain. Kemampuan motivasi. Definisinya apa? Memberikan semangat, beri energi, dan memberdayakan anggota tim untuk memaksimalkan kinerja. Nah, skalanya di mana saya di sini 5, masuknya kompeten. Analisis tindakan saya apa? Anda memahami kebutuhan anggota tim dengan cukup baik. Tindakan yang Anda ambil untuk memaksimalkan antusias energi dan kinerja mereka selalu efektif. Oke. Berikutnya akan menunjukkan apakah revenue targetnya tercapai atau enggak, jumlah konversinya seperti apa, berapa banyak capaiannya, kemudian motivasi tim. Fajri, sorry to interrupt. You need to make it slideshow, please. Oke, oke, sorry. Nggak kelihatan ya, sorry. Nah, wait ya. Jadi nanti full reportnya akan seperti ini teman-teman. Ya, full reportnya akan seperti ini. Full reportnya akan seperti ini. Tadi ada kompetensi yang sudah saya jelaskan, ada definisi dan ada analisis tindakan. Kemudian apakah konversi salesnya tercapai atau enggak, kondisi tim gimana, hasil moral dan keterampilan timnya, naik atau turun sebelum dan sesudah. Kemudian di sini adaptability leadership kita sejauh ini seperti apa yang kita mainkan dalam simulasi. Kemudian di sini ada ringkasan gaya kepemimpinan. Ya, ada 4 gaya tadi ya, akurasinya muncul. Kemudian ada summary di sini. Ya, saat memimpin tim di sebagian besar situasi Anda menggunakan directing. Ini adalah gaya kepemimpinan pilihan Anda. Jadi menggambarkan pada saat bermain kita directing. Ada konsistensi dalam gaya, ya bisa dilihat di sini seberapa konsisten identifikasi tujuan dan penerapan aktual gaya kepemimpinan yang paling tepat. Berikutnya ada ringkasan tools yang kita pakai ya, mulai dari bertemu dengan tim, ngasih semangat sampai dengan ya memberikan feedback. Nah, frekuensinya berapa kalinya dan dampaknya juga kelihatan. Bahkan ada analisis tindakannya di sini. Nah, kita bisa ngelihat distribusi tindakan kita secara cepat di sini teman-teman. Kalau sumbu X-nya itu adalah action yang kita ambil, sumbu Y-nya adalah anggota tim di mana kita menerapkan action ke dia. Angka itu menunjukkan frekuensi, warna itu menunjukkan dampak gitu ya. Kalau merah berarti dampaknya rendah, hijau sampai hijau gelap itu dampaknya tinggi. Artinya kita bisa melihat, yang pertama poinnya adalah apakah kita sudah menerapkan action yang tepat ke anggota tim kita. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah apakah kita sudah memilih anggota tim yang memang betul-betul ingin dikembangkan. Jangan-jangan ada anggota tim yang memang nggak pernah kita ajak interaksi. Contohnya di sini ada 2 orang nih. Nah, jadi ini bisa jadi refleksi nih. Apakah benar-benar dalam dunia nyata kita ngelakuin itu nggak ya? Jangan-jangan ada anggota tim yang ketinggalan nih, yang kita lupa nih, kita senggol, kita sentuh gitu ya. Nah, di sini kita bisa ngelihat. Nah, nanti terakhir, di sini ada insight nih. Insight yang bisa ngebantu bagaimana kita menjadi seorang leader menjadi lebih baik. Oke, ini adalah report yang nanti teman-teman semua akan dapatkan masing-masing ya. Masing-masing akan mendapatkan report. Nah, nanti setelah simulasinya diselesaikan dalam 20 menit. Oke, sekarang saya mau ngajak masuk ke sini lagi. Saya mau nanya nih sama teman-teman, tolong bantu dijawab di chat box. Kira-kira apa key takeaway yang teman-teman rasakan pada saat bermain? Apa yang teman-teman dapatkan pada saat bermain simulasi tadi? Yang sudah sempat main di tengah-tengah atau yang ya oke. Gimana teman-teman yang sudah cobain simulasi tadi? Key takeaway-nya apa nih? Boleh dibantu di chat box teman-teman semua? Setiap karakter memiliki perlakuan yang berbeda. Mbak Reski, sorry, ini Mas ya. Reski Chandra Nugraha. Great. Setiap karakter memiliki perlakuan yang berbeda. Yes. Ada lagi teman-teman key takeaway-nya? Iya, oke. Saya coba summary-kan ya. Key takeaway-nya itu kurang lebih seperti ini.
Ya, terapkan gaya kepemimpinan berdasarkan keterampilan dan tingkat moral. Jadi bersikaplah adaptif. Kemudian berikan perhatian yang tepat secara rutin, berinteraksi dengan semua anggota tim adalah hal yang wajib oleh seorang leader. Dengan ini kita tetap connected sama tim, mengetahui tantangan yang dihadapin, dan memenuhi kebutuhan mereka dan pada akhirnya mendorong hasil yang lebih baik. Leading tim dengan virtual itu akan terjadi di masa depan dan sekarang sudah dapat dinikmati. Asik. Betul sekali. Iya. Oke. Kita kasih applause dulu buat teman-teman semua ya yang sudah menyelesaikan. Tapi don't worry teman-teman, sekali lagi saya sampaikan teman-teman setelah sesi ini masih bisa ngelanjutin simulasinya sampai selesai, sampai dapat report. Dan akan lebih baik nanti kalau teman-teman punya waktu spending untuk ngelihat reportnya secara lebih detail. Untuk ngerefleksi apa yang sudah kita lakukan pada saat main simulasi dan kira-kira ini bisa nggak ya jadi take away yang kita bisa pelajari dan terapkan di dunia nyata. Gitu ya teman-teman ya. Nah kita masuk sesi berikutnya. Sesi berikutnya adalah 4E dan pembelajaran eksperiensial. Menjawab tantangan. Kalau keputusan tidak bisa diklik. Keputusan. Keputusan tidak bisa diklik. Keputusan yang mana ya? Oke. Keputusan decision tidak bisa diklik. Oke, nanti kita cek ya. Nanti kita cek, nanti Mas Heri kita cek ya. Tapi saya izin untuk sini dulu. Nah, jadi yang teman-teman mainkan itu tadi adalah salah satu simulasi. Kita masih punya banyak topik di sini. Kita punya topik lain ya. Ada agile, build your business, business acumen, negotiation, communication, managing difficult conversation, bahkan ada skill set atau AI course AI Academy yang terbaru ya. Jadi nanti di simulasinya itu kita bisa ngobrol langsung atau role play dengan si AI. Jadi ada banyak simulasi dan ada bentuk jenis interaksi yang berbeda. Nah, kita bukan cuma punya experiential learning. Jadi kalau kita lihat kerangka 4E ya ada 4E. Apa sih E-nya? Empat-empatnya itu mulai dari evaluate. Evaluate ini singkatnya kalau teman-teman mau ngediagnosis talent, hypo, pastinya pakai pendekatan 9box ya. Kalau mau ngisi 9box lah ya, kita bisa bantu dengan virtual assessment center gitu ya. Kita bisa mendiagnostik ya kondisi kesiapan tim gitu ya. Nah, educate dan experience yang teman-teman mainin tadi ya, yang teman-teman lakukan tadi simulasi sama-sama dengan pendekatan high touch dan high tech gitu ya. Skenario based dan yang terakhir adalah enable. Ini adalah reinforced learning. Jadi setelah selesai bermain simulasi, learningnya di reinforce dengan adanya coach, ada AI coach ya, bukan cuma AI human lagi. Kita bisa bikin AI coach di mana bisa ngebantu ya teman-teman untuk berlatih sesering mungkin 24 jam kalau perlu ya. Di mana nanti skenarionya, personanya, karakternya bisa diinjek ke dalam AI. Nah, jadi 4E framework ini bukan cuma sekedar model belajar, tapi ini end-to-end experiential learning yang didukung AI yang memberikan dampak kepada kinerja. Ya, teman-teman. Oke, contoh penerapannya seperti apa? Nah, yang tadi teman-teman mainin itu masuknya kategorinya adalah self-paced learning atau belajar sendiri. Jadi ini sebenarnya bisa dideliver dengan model facilitator, baik itu eksternal atau internal facilitator. Tapi nanti tentunya perlu dilakukan train the trainer terlebih dahulu. Nah, ini bisa dimainkan selama 1 hari full, mau setengah hari atau bahkan cukup 5 jam, cukup 3 jam aja, itu bisa disesuaikan. Fungsinya facilitator apa? Nanti facilitator akan ngasih teori paparan yang lebih komplit, yang disesuaikan dengan latar belakang industri dari teman-teman semua gitu ya, berbeda-beda. Nah, kemudian nanti tentunya nanti si fasilitator akan ngajarin cara bermainnya lebih detail lagi seperti yang saya lakukan tadi, dan nanti akan ngajarin cara baca report sehingga learner itu nanti dalam kelas tahu implikasinya apa terhadap dia dan bagaimana nanti ini bisa diterapkan ke dalam lingkungan kerja. Jadi bisa bikin action plan bareng-bareng teman-teman. Artinya lebih kontekstual ke dunia nyata. Nah, ini salah satu contoh penerapannya. Bagaimana dengan penerapan yang lain? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya virtual assessment tools. Salah satu contoh penerapannya untuk yang pertama ya dievaluasi, ada salah satu klien kita namanya HDFC, tantangannya adalah dia pengen mengidentifikasi 50 karyawan yang high potensial, hypo gitu ya, untuk masuk ke dalam CEO Club.
Nah, jadi di sini melibatkan manajer senior sampai VP gitu ya. Solusi yang kita kasih yaitu Virtual Assessment Center melibatkan 200 karyawan terbaik ya. Ada 8 kompetensi. Jadi ini bukan cuma sekedar Virtual Assessment Center tapi benar-benar tailor dibuat sesuai dengan kompetensi yang dipetakan yang mau diukur ya. Ini kombinasi dengan Harrison Assessment Psychometric dengan simulasinya Nullscape. Salah satunya iLead yang tadi dimainin itu biasa dipakai untuk assessment center. Kemudian ada Compose, ada Kognitif, BYB, Change Quest, Trust, dan Coaching. Masih banyak simulasi lain, gitu ya. Nah, akhirnya apa? Manfaatnya akhirnya teridentifikasilah 50 karyawan dengan potensi kepemimpinan yang baik. Dapat 50 orang hypo. Nah, contoh berikutnya seperti apa? Nah, kita punya contoh berikutnya yaitu dari salah satu klien kita namanya Tata, gitu ya, Tata Consultancy Service, di mana ini perusahaannya perusahaan global, mereka sangat kuat di area teknis, tapi saat itu masih sangat lemah di area communication. Jadi sehingga banyak karyawan yang di area bench atau bangku cadangan. Nah, ini cukup 6 bulan kita kembangkan gitu ya dengan communication simulation kombinasi antara kapabilitas AI, ada facilitator, ada coaching selama 6 bulan dan hasilnya cukup optimal. Di mana yang tadinya karyawannya idle gitu ya, 80% penugasan karyawan yang sebelumnya nggak aktif. Jadi mereka kembali lagi sehingga perusahaannya jadi lebih produktif gitu ya. Ini salah satu contoh. Nah, contoh berikutnya adalah dari Java. Pasti tahu dong Java ya, di Indonesia ada nih. Ini adalah konglomerat agribisnis dengan fasilitas di Indonesia, Tiongkok, Vietnam, dan Myanmar. India dan Myanmar. Dia punya challenge, dia ada kerugian gitu ya, ada efisiensi, loss efisiensi juga terjadi karena kurangnya pemahaman tentang proses serta decision making yang nggak pas terkait waktu, sumber daya, dan tenaga kerja. Di satu sisi mereka punya kebutuhan untuk mempersiapkan 1.000 middle management. Nah, kemudian Nullscape bareng-bareng sama business leader dengan HR Java membuat journey yang kontekstual. Dimulai dari di-assess dulu, gitu ya. Setelah di-assess, dibuatkan program yang dirancang secara khusus yang mencakup perpaduan antara workshop berbasis simulasi, studi case, dan action learning project. Jadi ini adalah gambaran LDP. Hasilnya apa? Hasilnya kita bukan cuma bicara di L1 atau L2 ya kalau kita ngomongin Kirkpatrick, tapi hasil yang berdampak kepada bisnis. Apa itu? Peningkatan pemahaman terhadap proses dan sistem sebesar 70%, peningkatan wawasan lintas fungsi sebesar 40%, jadi domain readiness-nya lebih tinggi. Kemudian yang paling penting adalah di sini middle management readiness-nya sudah teridentifikasi, 30% sudah siap menjalani peran manajerial. Ya, itu tadi salah satu dan beberapa contohnya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke slide yang terakhir nih, kira-kira dari teman-teman semua, apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan apabila ada yang mau ditanya, mau dibahas, atau mau disampaikan teman-teman semua yang di dalam Zoom, dipersilahkan. Kita punya waktu kurang lebih 5 menit untuk tanya jawab. Ini ada simulasinya, Coach. Oke, kalau boleh tahu yang mana simulasinya? Yang yang tadi dimainkan kah? Yes, kalau yang tadi dimainkan untuk yang use case peningkatan komunikasi. Oh, ada. Ada simulasinya. Yang password atau off the shelf maupun yang sifatnya kontekstual yang kita bikinin. Itu ada. Nah, nanti mungkin kalau memang mau, kita bisa atur waktu untuk meeting ngobrolin lanjutannya, Mas Hanan. Ini Mas Hanan dari PTPN ya, kalau nggak salah ya. Oke, siap. Nanti kita kontekan ya, Mas Hanan. Mungkin kalau ada waktu, kita janjian either itu next week. Nanti kita ketemu, saya silaturahmi ke Kuningan ya. Benar ya, di Kuningan ya? Atau secara online lah, feel free lah, kita bisa. Oh, oke, Kuningan. Sip, sip. Ntar kita janjian deh. Kita janjian, nanti saya akan share lebih banyak lagi. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Hanan. Teman-teman lain, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman lain?
Saya lihat di sini masih ada teman-teman yang bertahan. Oke. Saya mau make sure ya, sebelum kita close, saya mau make sure apakah teman-teman ada pertanyaan. Kalau boleh saya absen dulu satu-satu nih. Mas Agung Eko Wahyudi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Kemudian ada Aldira Sasmito, Mbak Anindya, Kalista, Mbak Dia, Mas Era Jaya, Mas Rizky Ramadan dari Era Jaya, Hana, ada Pak Heri, wah ada Pak Jarot nih kalau nggak salah dari PKM ya. Kemudian ada Lesca, ada Mas Maulana Idris, ada Mas Muhammad Arif, ada Mas Muhammad Hijrah Abdillah, Mas Muhammad Rafli. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Mas Rashid, Mas Reski, Mas Riko, Mas Rifki, Mas Rudi, Mbak Weli, Mbak Zarah. Yes, silakan kalau ada yang mau ditanya. Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya atau ragu-ragu, nah teman-teman, penutup, ayo kita sama-sama bangun Future Ready Workforce bareng-bareng ya. Nah, kalau teman-teman mau, cukup masih mau explore. Oke, kalau teman-teman masih mau informasi lebih lanjut, silakan kontak saya atau hubungi saya melalui email. Nah, sebelum kita tutup teman-teman, silakan teman-teman isi, ada feedback poll, ada 2 pertanyaan di sini. Ya, teman-teman silakan nanti teman-teman isi sebelum kita closing. Ya, silakan catat nomor saya dan alamat email apabila teman-teman berkenan untuk kita melakukan meeting lanjutan ya di tempat masing-masing. Oke, sudah ada satu rekan yang menghubungi saya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Iya, teman-teman silakan diisi feedbacknya. Oke, kalau teman-teman juga mau menghubungi marketingnya Knowscape, feel free ya. Yes. Sudah semua mengisi? Oke, teman-teman, kalau sudah semua mengisi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya. Sore hari ini bergabung bersama kami dari Knowscape. Ya, let's build future ready workforce together. Yes, thank you very much teman-teman semua. Semoga sehat selalu teman-teman semua. Feel free ya untuk kita connect di agenda yang berbeda. Silakan kontak saya secara langsung atau bisa email Knowscape langsung. Baik teman-teman, terima kasih. Thank you everyone.